Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya semuanya tetap sehat dan bersemangat ya di dalam beribadah kepada Tuhan. Pagi ini, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah dengan baik. Kita bersama-sama mau memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita semuanya akan berdoa ya. Semuanya sikap doa yang baik.
Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga istirahat kami semalam. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong setiap kami juga, di dalam kami beribadah, kami boleh beribadah dengan baik, mengikuti ibadah mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini, kita bersyukur kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semuanya itu karena cinta kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita. Memberkati hidup kita dan senantiasa memberikan kesehatan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus pada setiap kita. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah.
Adik-adik, mari bersama kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan kembali dengan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang menjadi anak Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa dulu ya, dengan sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima cerita hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita hari ini tentang Paulus dan Silas yang mendapat kesulitan ketika mengabarkan Injil atau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dan cerita ini ada di dalam Alkitab pada Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Kita akan lihat dan dengarkan bersama-sama ya. Kali ini Paulus pergi mengabarkan Injil dengan Silas, dan mereka pergi ke kota yang bernama Filipi. Beberapa orang yang ada di kota itu tidak suka kepada mereka ketika mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang itu bahkan mengatakan kalau mereka berdua membuat kekacauan di kota mereka. Karena itu, orang-orang itu melawan dan menangkap Paulus dan Silas dan membawa mereka berdua
ke penjara. Paulus dan Silas yang tidak bersalah dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi tahanan di sana. Kepala penjara mengikat tangan mereka dengan rantai besi dan kaki mereka dibelenggu dengan papan kayu. Adik-adik, dengan keadaan seperti itu, maka Paulus dan Silas tidak bisa lagi pergi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi dengan keadaan mereka sekarang, mereka berdua masih bisa berdoa dan menyanyi untuk memuji Tuhan. Bahkan semua orang yang ada di dalam penjara dan juga kepala penjara bisa ikut mendengarkan mereka menyanyi dan berdoa. Waktu tengah malam, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Dinding penjara menjadi bergoyang-goyang dan pintu-pintunya terbuka. Semua rantai yang mengikat orang-orang menjadi putus dan terlepas dari tangan mereka. Ketika kepala penjara mendengar suara ribut itu dan melihat pintu-pintu penjara yang terbuka, ia berpikir bahwa seluruh tahanan yang ada di sana sudah melarikan diri. Dia menjadi ketakutan dan berpikir ingin mati, karena dia pasti akan dihukum kalau semua tahanan yang ada di sana pergi melarikan diri. Tetapi kemudian dia mendengarkan suara Paulus berkata, "Jangan sakiti dirimu. Kami semua ada di sini." Kepala penjara tersungkur di kaki Paulus dan Silas dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan agar selamat?" Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Kemudian hari, Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara itu. Kepala penjara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan membawa Paulus dan Silas ke rumahnya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan kemudian semua orang di rumah itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kita tetap bisa menceritakan firman Tuhan atau melayani Tuhan ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan takut atau sakit, atau dalam keadaan sedih. Dan Tuhan Yesus tetap akan menolong kita dalam keadaan apapun, asalkan kita percaya kepadanya. Amin ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini
dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Aktivitas yang nomor 13 dikerjakan ya. Dan jangan lupa difoto dan dikirimkan kembali. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan sekali lagi berdoa. Sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk melakukan firman itu di dalam hidup kami. Berkati kami dan keluarga kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tetap perhatikan kesehatan dengan baik dan tetap bersemangat setiap hari. Dadah.